Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka taklim kita pada kesempatan malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita menunggu hikmah 130 bagaimana bunyinya yang dibacakan oleh jamaah atau audiens atau apa ya, audiens enggak Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah 130. Sembahyang itu sebagai tempat bermunajat atau menyampaikan hajat kepada Allah serta memanjatkan puji syukur, dan sebagai tempat pembersihan hati dan berbagai kebenaran. Penguasa di dalamnya datangnya berbagai rahasia-rahasia Tuhan dan terbit terang padanya cahaya-cahaya ilmu makrifat, sebagaimana dalam firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, aqimis sholata lidzikri, tegakkan sembahyang itu untuk zikir, ingat kepadaku. Sesungguhnya seorang hamba bila ia berdiri sembahyang, maka Allah membuka untuknya tirai hijab dan langsung dihadapinya, dan berdiri tegak para malaikat dari atas bahunya hingga langit, mengikuti sembahyangnya dan mengaminkan doanya. Dan seorang yang sembahyang itu ditaburi rahmat dari langit hingga ujung kepalanya, dan dipanggil oleh suara. Andai kata orang yang munajat ini mengetahui siapakah yang diajak berbicara, tidak akan berhenti memutuskan sembahyangnya. Dan sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka untuk orang yang sembahyang, dan sesungguhnya Allah membanggakan barisan orang-orang yang sembahyang di hadapan malaikatnya. Dalam kitab Taurat ada tersebut demikian, hai anak Adam, janganlah malas untuk berdiri sembahyang di hadapanku sambil menangis, maka akulah Allah yang telah mendekat dari hatimu, dan karena engkau telah dapat melihat cahayaku. Muhammad bin Ali At-Tirmidzi berkata, Allah telah memanggil orang-orang yang bertauhid supaya sembahyang 5 waktu karena rahmat kasihan kepada mereka, dan menyediakan berbagai macam hidangan, supaya seorang hamba itu dapat merasakan pada dia bacaan dan gerak itu kurnia pemberian-pemberiannya. Maka gerak itu bagaikan makanan, sedang bacaan itu bagaikan minuman, dan hidangan itu disediakan oleh Allah tiap hari 5 kali, supaya tidak ada lagi sisa kotoran dan debunya. Terima kasih. Kita yang terima kasih ya, sudah dibacakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Qori. Nggak usah diakui juga nggak apa-apa. Karena kenapa? Kalau diakui tapi tidak jadi akui, tidak diakui. Kalau ini diakui, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak hadirin, para pemirsa di mana saya berada dan ada itolan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sholat ini udah banyak babnya. Ada hikmah yang pertama itu dari 128 bahkan sampai nanti 131. Jadi masih ada 1 bulan lagi untuk masalah sholat. Mudah-mudahan kita sabar sambil melaksanakan sholat.
Di hikmah ke-130 ini jelas berbeda dengan 29. Pada 29 itu sudah dibukakan rahasia yang luar biasa daripada sholat. Ya, dia mirip dengan 29, tapi beda. Di mana di hikmah 29 dikatakan as-shalatu tuhratun lil qulubi min ad-nasi dunub. Di 129 maksud saya, sholat itu mensucikan hati kita dari dosa, karena dosa itu nanti efeknya ke hati. Kita berbuat dosa, hati jadi satu titik hitam. Berbuat dosa lagi satu titik hitam, nanti lama-lama hati kita menjadi gelap. Kalau gelap itu mulai sakit, habis sakit mati. Nah, masalah hati ini ada 5 kondisi hati. Ada kondisi hati yang mati, ini nanti bisa udah gak peduli dengan Allah, alhamdulillah, kafir gitu ya. Kondisi hati yang sakit ini dinamakan sang KTP, yaitu fasik. Walaupun dia ahli ibadah, tapi dia juga ahli maksiat besar-besar, itu fasik. Ahli ibadah tapi durhaka sama orang tua juga fasik. Apalagi baik dengan orang tua, sosialnya bagus, tapi tidak dekat dengan Allah, itu sudah jelas-jelas fasik. Ya. Nah, jadi itu hatinya sakit. Jadi dari hati mati kemudian hati yang sakit. Kemudian setelah itu ada lagi hati yang tertutup, masih terbuka dikit. Ada bukaan dikit, itu adalah orang yang mau melaksanakan sholat. Itu dinamakan hati yang ada celah, dinamakan dengan syu'a'un basirah. Nah, nanti naik lagi menjadi ainul basirah, mata batinnya itu sudah melek, ya, sudah terbuka, sehingga orang itu melihat apa yang terjadi semuanya adalah bagian dari af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ainul basirah, sehingga orang itu sudah tahu dibalik rahasia dari rahasia. Sakit sabar, bisa sabar dalam masalah dan bisa syukur dalam nikmat. Lah kok tambah lagi yang mantap lagi yang kelima, ada haqqul basirah yang melek dari Allah, diberikan cahaya yang namanya cahaya taufik, diberikan hidayah, inayah dan cahaya taufik. Nah, itu 29 itu. Jadi kalau udah 29 itu, kalau sudah dibuka cahaya taufik itu gaib, itu udah terbuka. Makanya lanjutan dari 29, bersihnya hati kita itu nanti udah kebinatangan kita itu sudah mulai hilang. Ya. Jadi yang mantap adalah ruh rohani. Ruh itu ada 2, ada ruh jasad. Ruh jasad itu kalau copot mati kita. Kalau ruh rohani itu enggak mati ya. Nah, ruh rohani ini nanti suka, dia penduduk langit, dia aslinya sama teman malaikat. Nah, ruh rohani ini kalau dijaga hati kita bersih, ruh rohani ini kuat, sehingga dia bisa mampir ke tempat kawan-kawannya di langit 1 sampai langit 7. Jangan aneh kalau ada orang yang dibukakan kasyaf, ya, apa yang akan terjadi ke depan, dan lihat orang kok bisa baca takdirnya, karena memang takdir itu ada di langit ke-7. Dan orang yang hatinya bersih itu biasa mi'raj, tetapi mi'raj yang paling mi'raj adalah ketika sholat. Makanya kadang-kadang orang, Pak, bagaimana saya besok wahe gitu ya, besok saja ya. Nanti waktu sholat tahajud itulah biasanya umumnya ruh rohaninya itu berhubungan dengan Allah, namanya istiftah di babil ghuyub, dibukakan pintu gaib. Nah, ada itu juga rahasia bahwa kenapa sholat tok yang harus mi'raj, harus ada Isra dan Mi'raj. Adapun puasa, zakat, haji tidak ada. Sampai-sampai surat dalam Al-Quran ada namanya surat Mi'raj, tapi jamak daripada Mi'raj, namanya Ma'arij, surat Al-Ma'arij gitu ya. Nah, kita baca surat Al-Ma'arij tidak bicara masalah Isra Mi'raj, tapi bicara masalah Mi'rajnya kita dalam sholat. Karena itu dikatakan as-sholatu mi'rajul muslimin, mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Nah, makanya yang kita dapati di dalam surat Al-Ma'arij malah apa? Manusia itu tercipta lemah. Ya, lemah, jangankan ngurusin langit, ngurusin diri aja juga susah. Ya, innal insana khuliqa halu'an. Manusia tercipta itu dengan keluh kesah.
ngeluh, gampang ngeluh, itu lemah ya. Idza massahu syarru jazua, dapat kesulitan dalam hidup aja, wah udah ada gelisah. Nah, makin kesini anak-anak zaman kita ini nggak terlalu dekat dengan Allah. Karena kenapa? Karena banyak kemudahan urusan dunia. Kemudahan itu bahasa Inggrisnya facility, ya, kemudahan. Makanya di dalam bahasa Arab fasilitas itu dinamakan tashilat, artinya memudahkan. Nah, jadi kalau kita beda, fasilitas itu berarti apa tuh namanya, jatah kedudukan. Kalau aku jadi lurah punya fasilitas apa? Padahal fasilitas artinya kemudahan untuk menjalankan tugas, itu bukan kemudahan untuk kemudahan hidup. Nah, oleh karena itu maka bapak-bapak hadirin sekarang apa-apa di handphone. Ya, jamaah itu kalau mau kemana aja cukup dengan handphone. Zaman sekarang rekening di handphone, tiket pesawat di handphone, ya. Kemudian untuk bayar-bayar, kemarin saya beli Indomie tong kecil pakai iris, beli sate itu, sate pojokan gerobak gitu. Loh, kok ada kiris? Monggo Pak. Sate pakai kiris. Ya emang sih kalau nggak diiris terus gede-gede dikiris. Nah ini semuanya itu udah kemudahan. Ya. Ternyata dulu kalau masuk ke Malaysia, Singapura dan negara-negara tetangga dulu harus isi data. Sekarang nggak usah, masukin websitenya, isi data. Begitu sampai di sana muncul barcode, kita track langsung. Selamat datang Bapak Taufik di Singapura. Itu tahu semua apa itu, sampai rekening kita juga tahu dia kayaknya itu kan aurat padahal kita. Nah itulah, jadi aurat kita itu ketahuan. Nah itu kemudahan. Ya. Jamaah sekarang kalau kunci kehilangan di dalam kamar udah nggak pusing lagi. Nyari ustadz, nyari gaya, kunci tinggalan kunci aku gitu. Nggak usah repot. Sekarang tinggal Google Translate. Ya. Kunci kalau ketinggalan langsung kuncinya bahasa Arab. Al-Iftah ladai jawad kurva. Oh, dikasih. Nah sekarang anak-anak sekarang tuh gak usah belajar banyak-banyak. Ya gitu ya. Nah itu kan gitu. Bu kenapa lagi? Kunci ketinggalan. Lah terus alhamdulillah punya handphone Pak Ustaz. Maksudnya handphone saya ini multi bahasa. Jadi saya ngomong sama resepsionis, saya berubah dengan bahasa Arab. Wes, saya bilang masih ingat zaman dulu di zamannya kerajaan Malaka. Orang-orang Malaka, Melayu itu, Malaka. Itu kalau mau pergi haji itu dikasih air Pak. Namanya air translate. Kalau sekarang kan Google Translate, itu air translate. Itu didoain apa saya ngerti, didongake itu ditetes di mulut, ditetes di telinga. Jadi mulut kita ngomong bahasanya Melayu. Nah, orang Arab mendengarnya Sunda, mendengarnya Arab. Orang Arab ngomong, kuping kita mendengarnya bahasa Melayu. Makanya gitu zaman dulu itu ada airnya dijual ada banyak itu kalau mau pergi haji dulu banyak itu. Nah sekarang udah nggak ada lagi karena udah ada Google Translate, ada pembelajaran dan sebagainya. Nah kemudahan-kemudahan ini makin dekat kepada dunia dan makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka ketika seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan biar aku dicintai Allah. Kalau dicintai kan dekat banget. Kalau orang dekat belum tentu dicintai. Kalau dicintai udah pasti dekat. Maka Rasulullah hanya bilang zuhudlah dari dunia. Begitulah ceritanya. Nah bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika hati ini dekat dengan Allah, kemudian sholat, kuat jiwa kita, akhirnya kita bisa mi'raj. Hati ini dekat dengan Allah, ya, doa kita dikabul, pintu langit terbuka. Itulah urusan-urusan gaib, namanya istiftahun li babil ghuyub, pembuka daripada alam-alam gaib. Alam gaib ini bukan alam yang jin tomang, bukan itu gaib biasa. Dan ini gaib yang malaikat, ya, lahul mahfuz, gitu-gitu Pak. Ya.
lah, L-A-H, lah. Kok kita sekarang masuk ke 130? Ternyata kalau pikir-pikir dekat dengan Allah, doa dikabul, ya mi'raj ke langit, terus hati tenang, dosa habis. Apa masih ada lagi fasilitas sholat itu? Banyak ternyata. Oleh karena itu, marilah kita buka 130 dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan di 130 ternyata beda lagi. Ya. Ternyata di sini dikatakan bahwa 130 as-salatu mahal munajat wa ma'dil musafat. Salat itu sebagai tempat bermunajat kepada Allah dan sebagai pembersih hati dari kotoran dosa. Ma'dil musafat. Jadi bukankah tadi juga penghapusan dosa Pak Ustaz? Oh bukan, ini beda. Ini lebih kencang lagi. Mahalul munajat, tempat bermunajat. Bermunajat itu iya, tapi lebih lebih kayak cengeng gitu loh, kita punya Allah merengek gitu, munajat. Yunaji rabbahu, dia bermunajat kepada Allah, bermunajat. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia di hikmah 129 bersih dari dosa, betul ya. Kemudian terbuka pintu langit, betul. Tetapi nada daripada 129 adalah bukan suatu urgensi. Jadi kita itu perlu ke langit ke ora itu enggak terlalu urgensi, betul kan? Kita itu dihapus dosa, memang kebutuhan kita. Tapi ada sebuah urgensi, hal yang sangat butuh kita itu. Urgensi itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa? Hal yang penting banget, kepepet. Apa permasalahannya? Menghadapi dunia ini. Hidup di dunia ini itu kita itu aslinya serba lemah, Pak. Walaupun tidak tinggal di lemah lemah. Nah makanya di dalam surat Al-Ma'arij dikatakan innal insana khuliqa halu'a, manusia tercipta kalau kesal, idza masau syarru jazua, dapat kesulitan dikit aja bus putus asa. Apabila dapat harta, wah diambil, pelit, perhitungan, ntar kalau ini itu kelemahan. Pelit itu kan kelemahan, Pak. Ya, orang pelit, orang pengen dipuji orang, itu kelemahan. Jadilah orang yang terhormat, walau banyak orang yang terhormat tidak dihormati. Ya. Dan janganlah jadi orang yang minta dihormati, apalagi gila hormat, itu kelemahan. Kelemahan. Nah, bapak-bapak hadirin, ternyata luar biasa. Di antara kita itu punya kelemahan pelit, punya kelemahan khawatir yang tinggi, dan kurang yakin kepada takdir Allah. Seakan-akan apa yang Allah takdirkan itu buruk gitu. Tapi kalau buruk gimana? Mengamal Allah kok ragu. Harus kan don't worry, your own takdir is the best. Harus kan kayak gitu. Tapi orang masih tapikan ini. Nah itulah kelemahan kita ya, kelemahan kita. Dan lemah kita itu macam-macam, Pak. Lemah umur sekian, lebih lemah lagi. Kalau udah palak 50, lebih lemah lagi. Palak udah mulai ke 60, lebih lemah lagi. Aliran darah yang tadinya encer udah mulai kental. Wah, udah bangun yang tadinya anak langsung bisa berdiri, muter dulu. Nah, itu dari fisik lemah, jiwa lemah, mata lemah, telinga dan sebagainya lemah. Akhirnya nggak berani seperti Nabi Sulaiman, poligami yang luar biasa. Wah itu Nabi Sulaiman status si Jaya. Wah itu pokoknya gitu kan, nggak usah diteruskan. Kok banyak yang senyum, ini berarti banyak pelaku ini. Ya, pelaku itu artinya apa? Orang yang melaku. Nah, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan
Dan kalau udah dekat dengan Allah itu dapat rahmat. Nah itu nih Pak. Yuk kita lihat dulu lah ya, kelemahannya di mana. Kita itu kalau di luar itu baru tenang kalau kita dapat punya rezeki. Kebanyakan kayak gitu. Harusnya sih enggak juga sebenarnya. Makanya kalau kita keluar masjid apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tahu dari mana bingung? Enggak kan? Nah gitu. Jadi keluar masjid itu minta karunia. Begitu keluar rumah beli bakso, langsung karunia gitu ya. Itu naik bis ke Kuningan, tulisannya Karunia Bakti. Nah bapak-bapak hadirin, kalau masuk ke masjid apa? Allahumma inni as'aluka min rahmatika. Tapi yang banyak Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, kayak gitu ya. Nah jadi bapak-bapak hadirin, masuk masjid itu untuk minta apa? Rahmat. Dapat apa? Kasih sayang, perhatian, peduli. Kalau dalam dunia game tembak-tembakan, masuk masjid itu reload. Ya, reload, keluar, habis, masuk lagi, reload. Kebayang ya, dalam dunia game. Pak Udin paham lah itu. Itu Pak senyum-senyum itu jadi pemain game juga ya. Bukan, Pak Ustaz paham banget. Ya. Nembak habis reload. Wah gitu. Nah ini ternyata Pasif banget tuh Ustaz ya. iya, sampai game Pak Udin zaman dulu itu masih apa namanya dulu tuh yang dingdong itu yang zaman Vegeta apa namanya yang zaman dulu itu Pak di proyek Bekasi itu. Cikarang nggak ada, adanya di proyek Bekasi. Kan gambarnya masih kotak-kotak begitu. Iya dulu dingdong di situ di Bekasi. Dingdong, dingdong gitu ya. Nah, mau beli apa namanya sikat gigi yang keren aja harus Blok M Aldiron. Nah itu supermarket pertama di Jakarta. Nah jadi bapak-bapak hadirin, kita kembali lagi bahwasanya apa tuh namanya, rahmat itu kekuatan. Ya. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu lemah. Nanti di belakangnya Pak, illal musallin, kecuali orang yang doyan sholat. Berarti sholat itu merupakan support atau apa tuh namanya, vaksin, bukan vaksin, suntikan kekuatan atau suplemen daripada kekuatan jiwa manusia. Ya, jiwa manusia itu lemah, belum ada syahwat, belum ada hawa nafsu, belum diserang ini, belum diserang itu. Ya, banyak banget. Kalau kita keluar itu nggak kuat, masuk ke dalam kuat lagi, keluar kuat lagi. Ternyata setelah dilihat-lihat, kekuatannya pun sangat apa sih namanya, secara durasinya itu cepat, sekian jam terus lemah lagi, sekian jam lagi lemas lagi. Itu harus di reload terus, mungkin karena kapasitas tempat apa namanya itu, tempat nutrisinya itu sedikit Pak. Kalau tangki nutrisinya gede kan enak gitu, jadi nggak usah pakai reload lagi, udah masukin blast gitu ya, langsung udah mulai itu ya. Makanya hari ini kita akan dapat nutrisi suntikan berupa jagung. Nah, ini ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Aduh, menggiurkan ini. Karena memang selama di Indonesia ini makan jagung itu malam Senin keempat aja saya. Ya kita kembali lagi Pak. Nah ini apa tuh namanya? Durasinya cepat banget, serat habis gitu ya. Harusnya kan kuat lama ya. Pesawat juga gitu Pak. Pesawat itu yang kuat lama itu yang saya ingat ada dua ya. Ada dua kalau nggak salah. Itu pesawat itu idenya kok kalau nggak salah gitu ya. Itu ada yang
cuman orangnya nggak kuat Pak, naik pesawatnya tapi kuat. Kalau nggak salah itu Singapura Amerika. Wah, berapa jam Pak? Singapura Amerika atau Bali Inggris misalnya. Wah, itu lama. Umumnya orang kan kalau mau ke Amerika itu dari Indonesia itu biasanya itu transitnya itu bisa 2 kali atau 3 kali. Jakarta, Qatar, ya, Qatar, Barcelona baru Amerika, biasanya kayak gitu. Atau Jakarta, Qatar, Amerika, masih mending. Lah, dari Jakarta langsung Amerika. Itu kira-kira tankinya segede apa Pak ya? Saya ke Maroko aja pegel banget, dari Jakarta turun Qatar ya 8 jam, naik lagi dari Qatar Maroko 8 jam lagi. Itu kalau dari Maroko ke Amerika 8 jam lagi. Jadi bapak-bapak ada kalau Jakarta langsung Amerika, apalagi Bali Amerika, itu berapa itu? 8 kali 3 4 ya. Itu pangkat bagaimana gitu. Tapi yang menjadi satu, artinya nggak turun-turun kan itu kok bahan bakarnya kuat ya? Kenapa? Saya pribadi, Soal pribadi banyak karena dia nggak terlalu berat ya. Nah bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, berapa pesawat pribadi itu berapa? Tiketnya berapa? Lo kok ngerti? Nah ini jadi masalah ini. Jadi bapak-bapak hadirin, lah kita ini hidup satu hari 24, satu hari satu malam 24 jam. Itu reloadnya itu harusnya itu 50 kali Pak, 50 kali reload lagi. Makanya sampai Siti siapa namanya Maryam itu tinggalnya di mihrab, 24 jam ibadah itu baru pas kuat jiwa kita ya. Nah, ditawar jadi 5, wah susah Pak, 5 susah. Kalau nggak pakai nutrisi, qobliyah, ba'diyah, duha dan sebagainya, itu 5 itu serem. Kenapa? Bisa fungsionalnya dari sholat itu kurang memberikan dampak yang luar biasa, kurang. Kan minimal mencegah dari yang keji munkar, memberikan ketenangan jiwa. Nah, kalau cuma 5 waktu, apalagi mepet, apalagi sudah di rumah mepet, itu bukan reload, itu nggak memberikan nutrisi yang luar biasa. Nah itulah hikmah 130 ya. Jadi ternyata dalam hikmah 130 dikatakan as-salatu mahallul munajat, tempat kita meminta, tempat kita berdoa, berharap, karena kita sangat butuh gitu ya. Munajat ini baik munajat kita bermunajat ataupun tidak bermunajat, sholat itu udah bagi munajat. Munajat itu minta apa yang kita pengenkan. Munajat itu artinya memuji-muji Allah kebutuhan kita. Nggak usah pakai doa aja, sholat itu udah doa ya isinya. Nah makanya bapak-bapak hadirin, kita bongkar sedikit ya tentang beberapa keutamaan sholat dan efeknya kalau kita tidak di-reload ya. Kalau tidak di-reload, pertama kita mulai dari subuh dulu ya Pak ya. Yang pertama subuh itu nutrisi apa yang dikandung dalam sholat subuh ya. Yang pertama, sholat subuh itu pembuka hari Pak. Hari itu dibukanya dengan sholat subuh. Makanya kan sholat itu bukan gelap-gelap tapi fajar. Fajar itu kan udah awal hari, makanya sholat subuh. Nah sholat subuh
yang pertama tadi itu nutrisi untuk satu hari itu. Nah, kalau nutrisinya bagus, makanya kebanyakan orang sholat subuh itu sampai syuruk, kemudian sholat isyraq, wah nutrisinya bagus, apalagi ditambah duha, mantap, jiwa kita mantap gitu. Jadi begitu kita ke kantor jam 8, jam 9 ada masalah di kantor itu, kalau nutrisinya kuat itu kan masih enteng, ada masalah itu enteng. Tapi kalau misalnya sholat subuhnya ngasal, ya kadang-kadang masih ngantuk-ngantuk, berarti kan sumber nutrisinya kurang meresap ya, kurang meresap. Itu jam 7 di jalanan ada masalah aja, bos marah ya. Emosinya masih pagi udah emosi gitu ya. Ya, harusnya kan emoji. Ya. Emoji itu banyak ungkapan, ada yang ada yang macam-macam lah, namanya emoji. Tapi kalau sholat subuhnya, apalagi diawali dengan dia mandi, dia seger, kemudian dia sholat pakai bajunya bersih, efeknya beda banget. Sholat subuh dengan pakaian rapi, bersih, baru dipakai, dan itu mandi dengan pakai jaket keringetan, terus pikirannya kemana-mana, mocone sak bacane yang apa, surat yang dipakainya favorit, qul dengan ina atoina, assalamualaikum langsung turun miring. Lah itu yang ono itu nutrisinya susah, jiwa kita itu nggak kuat, Pak. Ya, jiwa kita tidak kuat untuk menghadapi hari yang baru. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak hadirin, sebagaimana pentingnya sarapan penting ya. Begitu pula penting banget sholat subuh. Kok sholat subuh bisa qobliyah? Kok sholat subuh seweger qobliyah kok bisa? Wah, ruhnya itu kan udah kayak tahajud ya, kalau bagi bukan pemain tahajud, terus tapi qobliyahnya dia main, masih rada penting. Wah, itu nutrisinya kuat banget. Nah, oleh karena itu pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan sebenarnya kalau dinutrisikan dengan sholat subuh, kemudian qobliyah, kemudian berzikir, baca Quran sampai syuruk, kemudian dia mandi seger, sarapannya nutrisi yang bagus, ya, nggak tahu roti apa keju dan sebagainya, minum susu, telur rebus 2, wah itu ya mantap, jalan itu seger Pak, seger. Nah, dulu orang dulu itu drastis ya, ada yang ahli ibadah subuhnya ke masjid, kemudian duha, ada yang belas nggak sholat, bangunnya 6:30, keredongan sambil dipikirin sarapannya berat, pecel, sarapannya berat, nasi uduk, sampai di kantor harus dihembuskan dengan rokok lagi untuk menghangat gitu ya. Nah itu lah, iya. Nah kalau begitu tuh bahaya, jiwanya yang nggak kuat, fisik juga tidak kuat. Maka bapak-bapak hadirin, kalau dikata penting, subuh penting banget. Karena kenapa? Nutrisi pagi itu, apalagi kalau sampai duha dan dia melakukan duha, itu terasa banget di sini tuh yang nggak tenang, lagi resah, gelisah, sholat. Begitu tes copot itu, kayaknya hidup ini kok enteng gitu nih, copot-copot. Makanya bapak-bapak hadirin, apa tuh namanya, subuh dan duha itu kalau diisi sampai terasa banget, reload jiwa kita tuh terasa ya, reloadnya tuh terasa banget. Habis itu seger, walaupun mandi pakai minyak rambut rapi, pakai baju rapi, tapi kalau nutrisi subuh gak duhanya itu beda banget, terasa nggak ya? Apalagi yang pemain duha, nggak duha itu kayaknya nggak siap menghadapi hari itu gitu. Nah,
hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai. Seger, tenang. Itu enggak sampai zuhur jam 10. Sarapan pagi aja udah jam 10 tuh hilang, Pak. Udah nggak ada di perut, udah lemes. Maka ada istirahat di sekolah, itu ada istirahat jam 10 itu istirahat. Ya. Nah, kita juga perlu ada namanya cemilan 10. Nah, begitu. Kalau di jam 10 itu udah ada lebay. Jiwa juga sama. Terus mulai panas, udara mulai panas. Lah jiwa manusia juga mulai panas, Pak. Yang sekolah di kelas mulai panas, yang kerja juga mulai panas. Ternyata bapak-bapak hadirin, sholat zuhur itu ternyata adalah ibrad. Artinya apa? Mendinginkan api neraka. Suatu hari Rasulullah SAW melihat para sahabat, ada yang keringetan, ada yang apa, panasnya pol. Pada waktu itu mungkin 50 mungkin waktu itu ya. Cuma di zaman Nabi kan udah banyak gedung tinggi, jadi anginnya kan seliwir-seliwir. Jadi masih rada-rada adem dengan angin. Kemudian Rasulullah menyatakan abridu anfusakum. Ademin dulu ya. Ademin dulu, jangan komat. Jadi sholat yang ditakhirkan dalam syariat Islam itu 2, zuhur dengan isya. Isya juga ditakhirkan itu bagus. Maka sebagian masjid itu ngajinya dari maghrib, nanti sholat isyanya selesai pengajian. Itu sunnah sebenarnya, Pak ya. Nah, zuhur kalau terlalu panas jangan langsung komat ya. Cuman kalau di PT kalau nggak langsung komat ketinggalan makan sebagainya repot. Nah itu, jadi jangan langsung komat karena udara panas. Abridu anfusakum, ademin, tungguin sebentar sampai adem badan kita. Yang mau wudu lagi silakan ademin. Nah, sampai kira-kira adem ya, baru mulai komat. Itu. Kemudian Rasulullah menyatakan panasnya siang yang dulu pertama kali saya ke Mekah itu tahun berapa ya? 95. Itu tahun 95 itu namanya juga pertama kali ke Arab. Musim panas, Pak. Ya September begitulah kayak kemarin. Begitu keluar dari bandara, udaranya kayak knalpot, kayak di depan knalpot, bukan panas kayak di knalpot. Nah, kayak gitu. Karena tahun 90-an, tahun 80-90 Cikarang masih adem. Cikarang dulu masih adem. Nggak ada tikus gede, nggak ada got-got, itu warnanya masih putih, masih banyak ikan dulu. Kalau hujan tuh banyak ikan, di got-got itu banyak ikan. Sekarang ikan kayaknya nggak mau, karena banyak kan gotnya warna hitam. Terus tikus yang gede itu red itu cuma dulu adanya di Jakarta. Ya, terus pada datang ke Bekasi lewat mana saya nggak tahu. Jakarta, ikut ya. Iya. Terus becak pindah semua ke Cikarang. Habis itu sekarang becak pindah lagi entah kemana gitu. Ya. Jadi sebelum hilangnya becak hilang dengan adanya tikus. Begitu ada tikus, becak hilang ya. Jadi udah nggak ada becak lagi sekarang. Ya. Tapi tikusnya ada. Nah, itu adem. Begitu sampai ke Mekah, panas banget. Jadi bapak-bapak begitulah. Apa kata Rasulullah begitu melihat panasnya siang itu? Innahu min fayha'il nar. Jadi api neraka itu kalau dihusuk gitu doang. Baru kena efek kayak gini lah. Misalnya di depan masjid ada orang lagi goreng teri atau ikan asin, sampai nggak Pak endusannya ke kita? Wah, ada yang goreng ikan asin nih, kan gitu ya. Nah ini. Lah kalau udara ada panas-panasnya nih, dari apa? Di belakang kita ini ada mesin, itu apa namanya? Efek apa ya? Efek panas itu apa namanya?
Ini orang-orang industri monggo. Efek panas itu apa sampai kok jadi kita jadi ada siliwir panas. Nah itu dalam bahasa Arabnya fayha. Inau min fayhainna itu kayak apa sih namanya? Sedikit dari panasnya api neraka. Abridu ademin kemudian sholat. Jadi bapak-bapak hadirin, orang-orang yang sholat, yang zuhur dia makan, istirahat, sholat, sawak. Itu kalau kita lagi misalnya mengambil perjalanan jauh, biasanya kalau dari Cikarang jam 8 itu jam zuhur itu ya udah sampai misalnya Semarang atau mungkin daerah Kendal atau misalnya kalau bawahnya pelan Cirebon lah ya 2 jam dari sini jam 10 misalnya sampai Cirebon rest area sholat di situ seger tuh Pak. Tapi kalau saya biasanya ngambilnya dari jam 8 supaya atau jam 7 jam 8 nah, supaya sholat zuhurnya di Semarang kilometer berapa itu yang di atas itu. Nah itu, wah rasanya tuh enak gitu, zuhur itu sholat gitu, ya kan? Wudu, seger badan kita kayak enak banget itu. Nah itu bapak-bapak hadirin, orang-orang yang nggak sholat subuh, paginya itu nggak seger, jiwanya nggak seger, karena dia nutrisi. Dan jam 8 jam 9 masih ada rasa dekat dengan Allahnya, walaupun jam 10 udah dekat kepada dunia. Tapi orang-orang yang nggak sholat subuh, jam 7 jam 8 aja omongan udah dunia aja. Padahal zaman dulu tuh dunia itu cuma jam 9. Ini dalam berita. Iya, dunia dalam berita. Berita dalam dunia. Nah itu. Ini jam 7 jam 8 udah ngomong, wah punya handphone apa, ya temannya punya handphone Pro Max, dia minum Roma. Nah itu. Nah ini namanya nggak jelas ini. Jadi bapak-bapak hadirin udah materialis itu kencang banget dari jam 7 aja udah desainnya mandinya juga kalau nggak sholat itu udah desain duniawi banget. Ngomong-ngomongin akhirat udah nggak suka. Lah orang kaya begitu ada pengajian duha nggak datang, nggak datang, berat. Kok dia subuh, kok dia sampai isyraq baca Quran, terus jam 8 di kantor ada pengajian, enteng. Tapi kalau nggak sholat subuh, apalagi duha gitu ya. Nah itu ngaji, aduh, kayak ditusuk duri, aduh, mau ngaji kok aduh gitu. Nah itu, hatinya udah nggak bisa, dan nggak tenang, jiwanya nggak tenang. Terus sampai zuhur, tadi zuhur apa Pak? Faiha, embusannya api neraka. Maka orang-orang yang sholat di waktu siang hari itu, ya itu meredakan api neraka sebenarnya. Ya, terus siang bolong itu biasanya panas, tapi efek panasnya itu sampai asar ya, sampai asar. Kalau udah asar ke sana udah baru mulai adem, isak baru adem sebenarnya ya. Tapi asar itu masih ada. Nah kalau zuhur itu kita jaga, sholat zuhur kita jaga betul-betul tepat waktu, kita baca Quran zuhur itu, indah. Coba bayangin Pak, waktu bulan suci Ramadan, sholat zuhur enak apa enggak ya? Saya ngeliat kalau lagi ceramah zuhur di PT, kenapa? Karena nggak ada makan siang kan, jadi ada kajian zuhur. Itu rata-rata kalau sebelum kajian pada baca Quran, tadarus, enak Pak itu. Rasanya itu kalau Ramadan siang-siang itu rasanya ini cepet banget, datang sore aja. Coba bukan Ramadan,
Apalagi sholat tentang setengah 2, kayaknya siang lama itu. Tapi kalau sholat baca Quran, rasanya maghrib udah tinggal ngitung detik gitu. Akhirnya baca Quran masih semangat gitu. Nah itu zuhur itu masya Allah itu cepat menghantarkan waktu sampai ke maghrib, rasanya cepat itu. Kalau zuhur kita diisi dengan, nah disitulah bapak-bapak hadirin, rasanya kayaknya kangen dengan surga. Ya, habis sholat ini ikut dengan duha, habis duha masuk zuhur kita polin, makanya zuhur itu nutrisinya harus banyak juga. Kalau nggak banyak, itu menyampaikan ke maghribnya berat, sehingga zuhur itu qobliyah ba'diyahnya spesial. Udahlah sholat zuhur itu 4 rakaat, qobliyahnya juga 4 rakaat, dan ba'diyahnya juga sampai 4 rakaat, sampai 16 rakaat. Berapa? Bukan 16, 4 kali 3, 12 rakaat. Ya. Apalagi yang pengen nambah lagi, langsung datang tahiyat masjid, kemudian qobliyah, tidak lagi qobliyah. Waduh, ya sebenarnya sih udah cukup itu dari 2 kali qobliyah gitu ya. Ya begitu tuh. Kalau maghrib, maksudnya isya, subuh, itu kan semuanya cuma rawatibnya 2 rakaat. Tapi kalau zuhur 4 Pak. Ya, di zaman dulu sampai ngebasahin kepala ya, sampai apa dan sebagainya, adem, abridu, begitu adem. Nah ini ada spesialnya Indonesia ini, kalau saya lihat ya, masjidnya seneng pakai AC ya. Di Singapura nggak seneng AC, kipas kan lebih panas lah dari sini kita ya. Dia mirip-mirip Riau ya, panasnya mirip-mirip Riau, apa Singapura itu, tapi nggak seneng AC. Begitu nggak usah ke Jakarta lah, naik perahu aja ke Batam. Di Batam ada masjid, adem banget ya, kena AC terus ya, walaupun nggak ada orangnya. Nah itu kita ya. Nah jadi bapak-bapak hadirin, sholat zuhur itu udah kita badan berpikiran capek, diademin, terus minum, terus sholat, tambahin lagi. Itu kalau memang hati itu los, tenang gitu ya, nggak terlalu banyak mikirin abis ini mau kerja apa, tenang, tumaninahnya dipakai. Masya Allah, persis kayak bulan Ramadan sholat zuhur. Sholat zuhur kan Ramadan terasa Pak, terasa nggak sholat zuhur itu? Tapi di luar Ramadan zuhur terasa nggak? Kurang ya. Apalagi kalau sholat zuhur yang asal, waduh, kurang. Nah inilah bapak-bapak hadirin, dari 130 kita dapati bahwanya namanya sholat itu kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar. Kira-kira Pak, orang punya kebutuhan dasar biasanya apa? Urusan dapur ya, urusan dapur kebutuhan dasar ya. Kalau orang kebutuhan dapurnya diusik, marah kan? Marah ya. Maka orang-orang yang biasa makan iman, makanannya kan sholat, puasa, tenang kayak gitu. Terus kok masjidnya dihancurkan, urusan dapurnya ini dihancurkan, terus marah itu. Nah itulah. Setelah zuhur, dan zuhur nggak boleh Pak jam 10 gitu, nggak bisa. Karena kenapa? Karena belum panas. Karena judulnya dia kan adalah dalam rangka mengademkan badan, mengademin hati, ngademin pikiran dan sebagainya. Nah, terus setelah itu datang sholat asar. Ternyata asar itu termasuk sholat paling penting ya, dan dia sampai disebutnya dengan sholatul wusta. Asar penting banget. Nah, saking pentingnya banyak yang remehin asar. Harusnya saking pentingnya enggak ya, saking pentingnya banyak yang remehin. Bapak-bapak hadirin,
kriminal, kemudian varises, ketegangan urat, ketegangan pikiran, itu adalah orang yang biasanya enggak menjaga sholat asar. Jadi di zaman Nabi pernah ada, ya Rasulullah, ada fulan bin fulan, orang nggak tahu kenapa benci sama anaknya atau gimana, dibunuh, kemudian dibakar atau gimana. Itu bagaimana itu ya Rasulullah? Alah, kalau dia muslim, dia sholat asar, dia nggak mungkin akan melakukan itu. Jadi kekejian itu bisa direduce dengan menjalankan sholat asar. Sementara sholat asar ini agak diremehkan. Kenapa? Karena waktu azan sholat asar itu belum selesai kerjaan, dan kerjaan itu selesai agak jauh dari sholat asar. Dan sholat asar agak nanggung. Jadi sebagian orang itu pengen buru-buru pulang ke rumah, takut macet. Dan ada lagi orang sholat asar itu kan waktu di rush hour ya, jam-jam sibuk gitu asar itu ya, kereta macet, apa macet. Sebagian orang bikin kajian lepas kerja ya, kerjanya dilepas dulu gitu ya, jam 4 sampai nungguin maghrib. Kalau udah maghrib biasanya jalanan udah gak terlalu macet sampai sholat maghrib. Tapi yang peminatnya nggak banyak. Jadi itu untuk mereduce kriminal itu di situ sebenarnya, di sholat asar itu. Dan sholat asar khusyuk apa pikiran itu udah pengen pulang, udah pengen apa gitu ya. Nah sementara sholat asar itu begitu. Jadi suatu hari Pak, saya ada anak di pondok, bukan pondok saya. Jadi anak itu keamanan lah, kayak keamanan gitu. Nah, keamanan ini melihat ada anak yang melanggar. Wah, ini anak melanggar ini. Emosi nanjak, sewot, wah, naik dia. Anak digampar, papuk, itulah ceritanya. Ketahuan sama bagian pengasuhan, dipanggil, interogasi, disuruh nunggu keputusan. Setelah itu besok harinya dipindahkan ke pondok cabangnya yang lain. Ibunya di sini Cikarang, di Tropicana. Kenapa nak? Piye Tona? Padahal namanya bukan Tona. Iya, Tony apa siapa gitu. Saya panggil itu Tona. Kenapa Tona? Udah mah, jangan khawatir. Ini kesalahan saya. Iya, kesalahan kamu apa? Dengar-dengar kamu katanya mukul ya. Bukan mah. Aku belum sholat asar, kemudian melihat orang, emosi saya tinggi. Jadi mah ketegangan itu di asar itu ya. Itu emosi dan sebagainya itu di situ. Itu dari sisi kebutuhan kita sholat asar ya. Kayaknya juga kuping pada panas kayaknya dah. Ini disiram diwuduin, ademin, minum, makan buah, perlu banget kita itu. Maka sampai-sampai hafizu ala sholati, jagalah sholat dan sholat wusto, sholat asar. Ini dari sisi buruknya kalau kita jauh dari sholat asar. Kemudian bapak-bapak hadirin, di sholat asar itu juga ya, kalau kita enggak sholat itu godaan-godaan dari syaitan juga kencang. Asar itu pahit. Jadi bapak-bapak hadirin, makanya kalau asar itu kalau udah mulai jam 5 gitu, itu kan masih ada asar ya. Itu anak-anak buru-buru cepat langsung ke masjid, zaman dulu zaman saya. Kalau enggak terus
sambet gitu ya, dan sebagainya. Itu tuh waktu jam 5 itu kalau nongkrong masih nongkrong itu sampai ke maghrib terbit matahari. Itu waktu-waktu yang nggak beres. Emosi juga pada di situ, Pak. Asar itu. Ya. Kalau azab itu kan di duha. Allah memberikan azab rata-rata gempa bumi apa itu duha, antara subuh dengan waktu duha, baik awal duha ataupun waktu duha, jam 8 biasanya. Nah, gempa bumi atau longsor itu bisa jam 8. Nah, tapi kalau orang yang lagi pada emosi, yang lagi apa itu kriminal itu asal, Pak. Bukan karena sebenarnya mungkin Ustaz kan udah capek atau setelah, kok setelah terserah. Yang jelas asal itu pengaruhnya begitu. Emosi manusia itu lagi tinggi-tingginya. Dan makan jagung ini enaknya di asal. Wah, gitu. Kemas gitu. Makanya asal itu paling enak tuh ngopi. Karena dia perlu santai di situ, Pak. Itu ketegangan yang nggak usah pakai rush hour lah, nggak usah pakai apa tuh namanya, waktu-waktu sibuk pulang kerja. Nggak sibuk pun emang emosi di situ asar itu. Nah itu tentang masalah asar. Tapi kalau kita bisa menjaga sholat asar dari waktunya, dari apa tuh namanya amalan-amalannya dan sebagainya, luar biasa. Sholat asar mau ke maghrib itu adalah waktu persis seperti antara tahajud dengan subuh. Apa maksudnya? Doa kita gampang dikabul, dan kebanyakan doa gampang dikabul adalah habis asar. Saya kalau Bu doain ya Bu, gitu. Saya, oh ya ntar habis asar saya doain. Kok habis asar? Yang udah pengalaman kalau habis asar jarang. Saya ketawa dong. Kok ketawa? Enggak. Nyambung apa? Riwayat apa? Kenapa ada puasa Senin Kamis? Karena memang amalan-amalan kita itu sudah direkap di Senin, kemudian disampaikan kepada Allah, dan itu sore mau maghrib gitu. Saya pengen kata Rasulullah ketika rekapan itu diberikan, kondisi saya dalam kondisi berpuasa, kan gitu. Ternyata asar itu adalah rekapan hari. Jadi mulai dari subuh itu malaikat itu nyatet pun banyak, itu ada tinta merah, tinta biru, hijau sebagainya. Kapan ganti shiftnya? Sore. Asar itu. Jadi begitu udah mau maghrib tutup, udah langsung laporan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, nih udah laporannya gini. Gimana kondisi anak-anakku, hamba-hambaku? Kok anak-anak sih? Gimana hamba-hambaku? Alhamdulillah, hambaku fulan bin fulan di Cikarang itu ketika kami menuntut masih dalam kondisi sholat, berwudu dan sebagainya. Itu mahal ya. Kalau kita pengen koper kita yang tanpa transitnya keluar duluan, maka datanglah belakangan ke bandara, karena koper-koper itu di loading ke pesawat, dimasukin menjadi paling ujung ya, begitu dikeluarin yang paling belakang. Makanya yang ke bandaranya lebih cepat umumnya kalau melihat dari logika itu, yang kopernya datang duluan itu yang ke bandaranya belakangan. Maksudnya apa? Urusan koper kok jadi urusan dengan sholat? Kalau kita mungkin paginya belum duha, tapi habis asarnya kita habis-habisan sebelum maghrib kita mandi, baca Quran, beda ini. Saya nggak tahu zaman now. Di zaman dulu itu kalau udah jam 5 itu kan anak-anak udah pada mandi, pada di musola sambil nungguin maghrib. Banyak bacaannya sholawat, banyak banget sholawat sampai nunggu maghrib masalahnya. Ya, suasananya beda, enak Pak.
Enak gak itu? Enak, mau maghrib udah rapi, mandi, sebagainya, datang ke masjid. Sholatullah, salamullah, ada ya? Macam-macam dah. Robbana ya Robbana. Ini suara itu enak banget. Zalamna anfusana. Retak-tak-tak-tak, beduh. Wow, seneng banget. Walaupun bukan hari puasa Ramadan, hari biasa, enak gitu. Nah, begitulah Bapak-bapak hadirin keutamaan habis asar. Apa-apa yang ada di situ di masyhudah, diperlihatkan oleh para malaikat. Malaikat itu udah mau nutup koper, udah menutup tulisannya itu, udah kumpul semua, siap-siap pulang. Nah, itulah keutamaan sholat asar. Bayangkan berapa banyak kriminal, berapa banyak kegelisahan hati kalau asar kita bermasalah. Udah ya, masuklah ke maghrib ya, masuklah ke sholat. Sholat maghrib ini bukan penghujung dan bukan pengawal maghrib ya, tapi dia adalah waktu yang singkat. Waktunya singkat. Waktu maghrib kan sebentar banget, nggak lama isya. Jadi kalau kita lihat dari asar masih lama, zuhur masih lama ya. Maghrib itu singkat banget, makanya persiapannya harus sebelum azan sudah siap. Kalau udah azan baru siap, apalagi pasti ada segala bodoh begini, itu kalau nggak isyanya gagal, maghrib itu bisa gagal. Maka orang yang ada acara buka bersama rata-rata nggak terawih. Ada acara buka bersama di restoran mana, wah tawa-tawa, sholat belum gitu ya. Harusnya kan sholat dulu, takjil, sholat baru makan. Itu pun terawihnya bisa ketinggalan. Nah, maghrib itu waktu yang sangat singkat sekali. Nah, cuman maghrib itu temannya isya. Seakan-akan maghrib ke isya itu satu paket. Ya, kenapa? Disitulah waktu kita untuk sambil menunggu sholat isya kita di masjid. Walaupun kita tidak baca Quran, selama mulut tidak bergibah, dalam kondisi berwudu dianggap sholat. Jadi kalau ngomongin ngumpulin pahala itu maghrib ke isya itu asik gitu. Ngumpulin pahala, jangan kemana-mana. Ya, di situ enak gitu. Kalau mau makan malam bisa maghrib, tapi sebelum maghrib juga bisa juga. Tahu kelaparannya. Habis isya lah misalnya gitu. Cuma habis isya nggak bagus sebenarnya. Nah, Bapak-bapak hadirin dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Maghrib itu bahasa Arab, asal daripada gurub, artinya terbenamnya matahari. Nah, begitu matahari udah ada merah-merah, itulah waktu sholat maghrib. Di mana sholat maghrib tidak lebih berat daripada asar. Kenapa? Karena sholat maghrib itu kerjaan selesai, urusan dunia selesai, dan biasanya pulang udah mandi rapi. Nah, jadi sholat maghrib itu sebenarnya paling nyaman untuk zikir, baca Quran dan sebagainya. Maka ada doa pagi, ada doa sore. Nah, dari maghrib ke isya bagaikan sholat isyraq ya, syuruknya ya. Nah, begitulah itu. Jadi dia kayak duhanya itu. Nah, maghrib ke isya itu kalau kita jaga, pahala kita banyak gitu. Jadi kalau asar kita ngejar pahala bisa, tapi enggak masih ada kerjaan. Asar itu lebih kepada maintenance jiwa. Zuhur untuk ngademin kita punya murkanya Allah, ya, emosi, murkanya Allah dan sebagainya. Lah kalau maghrib itu dalam rangka untuk urusan akhirat gitu loh. Jadi bukan cuma buat mereduce emosi tapi dia untuk ngumpulin akhirat itu maghrib ke isya. Iya. Jadi bahasa kasarnya kita mau ke rodoh gitu ya. Itu maghrib ke isya itu kita di rodoh dulu. Itu kesempatan yang luar biasa itu maghrib ke isya itu. Disitulah kita bisa tadarus dan sebagainya. Persis seperti pagi buat menutrisi malam.
malam. Jadi semalam itu nanti kita agak seger. Dari maghrib ke isyanya kita baca Quran, ngapain gitu ya. Terus sholat isya. Ya. Begitu selesai sholat isya, nah sholat isya ini apa? Katanya sholat isya itu sebenarnya kalau kita tidak terlalu sibuk, Rasulullah bilang laula an asyqa ala ummati, kalau tidak menyibukkan umatku, kalau nggak terlalu kepepet amat, kalau bisa sholat isya itu ditakhirkan. Walaupun di masjid, iya. Cuman karena masjid banyak yang takut gimana, ya akhirnya ya udahlah kayak gitu. Kalau kita ngelihat di Mekah, Madinah, itu jam sholat isya itu 8:30, tapi azannya tetap jam 9. Itu sunnah ya. Apalagi kalau Ramadan, orang ada yang lagi ke kamar dulu, persiapan sholat taraweh itu kan susah. Itu ya, maka sunnah itu dipakai. Jadi walaupun bapak-bapak hadirin waktu sholat isya itu 8:30, tetap di Mekah, Madinah itu jam 9. Apalagi mazhab-mazhab Hanafi, itu mereka senang ditakhirkan. Artinya lebih mendekat kepada waktu tidur. Begitu. Tapi kalau kita mau, kalau memang sibuk, buat nopo-nopo, deketin ke maghrib, tapi sebelum tidur kita witir. Sebelum tidur, cuma nggak sempat Pak Ustadz, ya udah sholat isya witir gitu ya. Jadikanlah akhiru ahdika, akhir hidupmu, maksud hidup ini artinya melek, adalah sholat. Sebagaimana tawaf wada, jadikanlah akhir perjalananmu ke Mekah adalah Masjidil Haram. Jadi habis mau pulang tawaf wada baru pulang, kan gitu ya. Jadi itu jadi kayak isya itu kayak tawaf wada dia. Nah isya ini pelindung untuk tidur, Pak. Tidur kita ini digodain setan, dikencingin, diapain, diikat dan sebagainya. Makanya tidur itu udah bagaikan perang. Dalam kondisinya kalau bisa wudu, dalam kondisi kalau bisa jangan sampai perut kenyang, dalam kondisi kita berzikir, baca falak nas, ayat kursi dan sebagainya sebelum tidur. Karena tidur itu perang, kita digoda setan itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, gitu. Nah itulah keutamaan isya. Kalau kita nggak sholat isya, bablas tidur, serem tidurnya, nightmare itu apa? Mimpi buruk, kemudian wah segala jin tomang dan sebagainya, wah, udahlah. Tapi kalau misalnya sholat isyanya dijaga, wudunya dijaga, dia tidur dalam kondisi pembacaan, dijagalah tidurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak hadirin, sholat isya punya pahala besar. Siapa orang sholat isya berjamaah, ya, maka dia seakan-akan dia sholat 1 malam penuh atau setengah malam. Jadi dia sholat isya nih tadi 7:30 misalnya, ya, jam 7 7:30 kita sholat. Itu pahalanya sampai jam 12 malam, Pak. Pahalanya kalau kita dari maghrib sampai isya kita sholat, baca Quran sebagainya, pulang makan. Habis makan kita misalnya santai-santai dulu, kemudian kita sholat lagi, kemudian kita baca-bacaan sebelum tidur dalam kondisi berwudu. Itu efek sholat isya itu sampai jam 12, jam 1 masih ada ya. Nah, tapi kalau kita sholatnya nggak jelas isyanya, jam 10 itu udah mulai ada serangan ngantuk. Serangan 10, setengah 11 sudah mulai ada serangan apa? Kalau dia iri, dengki, udah bisa ya. Serangan itu jam 10. Nah maka dia itu isya itu betul-betul buat kondisi jiwa kita butuh ditemani Allah, butuh dekat dan rahmat Allah sampai jam 12. Nah kalau orang sholat subuh berjamaah di masjid, maka diberikan pahala 1 malam penuh dia dianggap sholat. Bisa kebayang Pak ya? Makanya kadang-kadang gitu ya, kalau misalnya isyanya lemah, maghrib ke isyanya nggak diisi, cuma sekedar sholat isya, maka orang-orang yang sedang berurusan dengan santet pelet kuntet itu jangan tidur sampai jam 12, karena serangannya jam 10-an. Setelah dunia dalam berita selesai, aneka geria Nusantara selesai, udah dia mulai beraksi gitu. Nah gitu.
Pak Ustaz, saya mau diserang. Ya udah, gampang. Caranya kenapa? Jangan tidur sebelum jam 12. Ngapain? Isi baca Quran, ngapain. Karena kenapa? Kalau udah jam 1 itu kan lembur mahal, Pak. Godaannya itu mahal. Ya, beda itu. Jam 1. Orang kadang-kadang nggak bisa tidur. Ya, ngomong jam 2 bisa. Ya, jam 2 bisa. Kalau gangguan. Nah, jadi sholat isya itu luar biasa. Maka sholat isya itu ya ada badiahnya lah. Badiahnya nanti ada apa tuh namanya tuh? Sholat witir dan sebagainya. Karena kenapa? Karena itu perlindungan dari tidur itu. Nah, karena perlindungan itu ada di dua, di asar itu kita melindungi dari emosi kita. Di isya dilindungi dari yang bentukan emosi, api, yaitu godaan-godaan jin setan. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai menyarankan tolong jaga sholat wusta. Dan banyak yang mengatakan sholat wusta itu adalah asar dan isya. Nah, begitu. Jadi isya sama asar ini lebih pada sholat perlindungan. Sholat perlindungan, Pak. Perlindungan dari emosi dan perlindungan dari orang-orang, emosi orang lain. Nah, seperti ain. Kita ngeliat, dah keren amat dia punya itu ya, saya nggak punya. Kenapa dia ain? Cuman kadang-kadang gitu. Ain kan pandangan orang iri, pandangan orang apa kayak gitu. Nah itu, Pak. Jadi beberapa hadirin kalau kita melihat sholat ini nggak usah kita pakai doa minta saja, itu udah butuh kita. Maka sholat itu sudah bentuk munajat. Bayangkan Pak, kalau ada orang kok nggak sholat, wah panas, overheating terus kehidupannya, ya, emosinya udah nggak terkontrol dan sebagainya. Begitulah ceritanya. Apalagi kalau orang punya sifat ambisius. Kan ada tuh misalnya wallahu alam ya, misalnya darah A itu kan rada kalem misalnya. Nah, darah O mungkin lebih ambisi. Udah darah O emosinya tinggi, makanannya daging mulu, ya urusannya duit dan kezaliman di situ. Waduh, panas banget itu ya. Nah, itu cepat banget itu masuk rumah sakit. Darah biru. Nah itu dia. Darah biru. Bukan darah tinggi lagi. Wa ma'dinul musaffat, dan pembersih hati dari kotoran dosa. Di sini tidak, kalau di 29 itu kan bilangnya adalah tuhur atau tohratun ya. Tuhur itu kan penyucian, kayak dicuci itu, Pak. Ada bab namanya toharo. Kalau kita ngomong bab toharo berarti apa? Wudu, mandi, ya. Lah kalau ma'din itu kemarin saya lagi di pesawat, moya ma'din, saya tidak ketawa juga kata si lah moya air maksudnya ini moya. Tapi kalau di bahasa formalnya air kan banyak, ada air kopi, ini namanya ma'ul ma'din. Ma'din itu mineral. Ma'din itu nanti kan ada emas, tembaga, itu juga masuk ke ma'din, Pak. Tapi kalau air mineral itu kan lebih ke batu ya. Batu ya. Jadi kalau air mineral itu memang banyak batunya itu, Pak, unsur-unsur batu. Badan kita kan perlu batu juga, Pak, itu ternyata. Jadi moya ma'din namanya ini. Jadi dia itu seperti alat. Jadi ma'dinul musaffat itu alat pembersih. Sementara kalau pada hikmah 129 itu prosesi pembersihan, washing and rinse itu apa? Bilas, itu prosesnya. Tapi 130 dia itu memang alat, dia alatnya, Pak. Artinya ini alat ini secara otomatis dia bermain gitu. Nah, jadi bukan cuman dibersihin, tapi memang dia bentuknya otomatis.
ma'dinul musafat. Makanya ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, tadi saya nggak tahu itu seorang sahabat lagi senang banget ngelihat ada wanita, apa dicolek apa di apa gitu, langsung minta dirajam atau diapain. Kata Rasulullah, tadi kamu sholat zuhur bersama kami? Iya. Bareng-bareng sini? Iya. Berjamaah? Iya. Udah, dosa kecil itu bisa habis dengan sholat berjamaah. Kalimat bersama kami itu menunjukkan memang di situ kekhusyuannya dan ada Nabi beda. Jadi bapak-bapak jangan pernah nyoba. Saya tadi nyium orang marah-marah, terus ya kan saya mau sholat zuhur, Ustaz. Terus kan habis dosanya. Wah, nggak begitu juga begitu ya. Jangan sembarangan gitu ya. Itu kan ada Nabi ya. Ya betul, keburukan ya bisa dihapus dengan kebaikan, tapi dosa-dosa kecil. Nah, ternyata dari hadis itu menunjukkan kenapa sholat itu ma'din, dia tuh kayak alat khusus langsung otomatis. Nah, maka kalau orang nggak sholat, dia nggak punya alatnya, dan secara otomatis akan bersih kan gitu. Ini sholatnya udah bagus Pak. Kalau sholatnya udah bagus, itu tuh tadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, efeknya tuh luar biasa. Ya kalau kurang bagus ya kita beli barang, kalau KW ya begitu dah. Ya. Wa ma'dinul musafat, ya, dia merupakan pembersih sampai sebersih-bersihnya. Kalau kita ke Saudi umroh misalnya, itu kalau di hotel kita mandi ya, ada sebagainya, itu air dari mana itu? Orang Mekah sebegitu banyak, orang Madinah sebegitu banyak, itu mandinya, nyucinya, airnya dari mana itu? Sumur bukan? Berarti dari Kuningan, dari Cirebon, Suling Bambu. Ya, itu di Mekah, di Madinah seluruhnya itu air laut. Kalau bapak ke Mesir mau mandi, ngapain, semua nyuci, itu air sungai, Sungai Nil. Kalau kita Air tanah. terserah warga gitu ya. Artinya kan kalau di Mekah, Madinah itu yang ngurusin air negara ya, negara. Blas, nggak ada warga mikirin air sendiri, nggak ada. Blas itu negara kan. Di Mesir blas semuanya mikirin air itu ya negara dari Sungai Nil. Kayak gitulah ceritanya. Kalau kita ya, pikir no dewe gitu, mau gali terserah. Ya kami menyiapkan beda kalau mau gitu nyari. Kok kecil? Ya kalau mau, kalau enggak ya udah. Akhirnya kan gali sendiri. Ya. Dan ya gitulah. Jadi bapak-bapak hadirin, kok bisa air laut nggak asin? Penyulingan tadi kan sulit. Penyulingan itu ada dua. Jadi kalau bapak mampir ke beberapa daerah musola di Mekah, yang di musolanya WC umum agak asin terasa, agak asin. Ya kayak di Jaronah itu agak asin airnya. Lah kok di Mekah enggak? Kok di hotel enggak? Ada dua. Ada yang ada tahliyahnya tamah, ada tahliyahnya kurang tamah ya. Penyulingannya itu ada yang sempurna, ada yang nggak sempurna. Saya lupa itu namanya apa ya, di tangkinya tuh kelihatan tuh. Kan suka ngeliat nggak yang mengisi tangki di bawah tuh, gitu. Jadi tangkinya itu ada ini yang ini yang mahal, yang satu lagi tangkinya mobil itu truk buat tangki gitu. Nah ini tangki air apa ya, pokoknya kalau nggak salah ada musafir kayak gitulah. Jadi air itu benar-benar sempurna. Nah di sini dikatakan wallahu alam, ini saya lupa bahasanya, tahliyahnya itu. Ini musafat, ma'dinul musafat. Jadi kalau sholat kita bagus, itu benar-benar bersihnya itu bukan sekedar nyuci, emang benar-benar bersih hati kita ya. Sehingga efeknya ada. Orang yang jarang sholat, begitu sholat tambah teduh, omongannya tambah adem, ada efeknya itu. Nah jadi kok bisa berubah kejiwaan manusia itu?
memang sholat itu adalah ma'dinul musofa. Ya, yang tadinya marah-marah rajin sholat mulai enggak. Makanya bapak-bapak hadirin, masya Allah, sholat itu udah kebutuhan banget. Ini 130 ini lebih menatakan bahwasanya sholat itu kebutuhan kita. Ya. Nah, yang paling bagus lagi setelah bersih kita dekat dengan Allah. Ya, setelah bersih kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah ada fiha tattasi' mayadinul asrar. Disitulah nanti sir kita akan hidup. Tashruk fiha syawaribul anwar. Ya. Ini bahasanya Syekh Ahmad bin Athaillah. Ini ada apa di Senin ya? Senin Selasa Rabu. 2 minggu lalu Rabu saya lagi ziarah kubur ke makam Syekh Ahmad bin Athaillah. Baik bapak-bapak hadirin, ada yang namanya hati. Ini hati. Secara fisiknya liver ya. Secara fisiknya mungkin. Nanti di situ ada qalbun. Yang gak kelihatan itu namanya hati, itu qalbun. Dia suka berubah-ubah. Nah, inilah qalbun. Nanti di bawahnya lagi itu ada namanya basiroh, lebih dalam lagi. Apa? Basiroh apa? Basiratun namanya mata batin. Mata batin itu basiroh. Jadi kalau kita mau berbuat maksiat, ada teriakan jangan. Nah, itu yang ngomong basiroh. Kalau lu mana gak punya duit, nah itu ada duit. Nyuri. Nah itu kolbun itu. Kolbun itu pemerintah nyuruh aja. Nyuruh gitu. Nah, tinggal pemimpin, kalau yang memimpinnya hawa nafsu, maka nyuruhnya keburukan. Kalau yang memimpin ilmu dan iman, pasti yang menjalani kebaikan. Nah, suatu hari nafsunya ngomong, tuh ambil tuh duit itu, ketemu di jalanan, nggak dosa ini. Maka hatinya pengen ambil. Basiroh teriak, jangan diambil. Kalau mau ngambil kasih tahu pengumuman. Nah itu basiroh namanya. Udah jelas ya. Basiroh itu hati kecil. Nah itu adalah kiainya setiap orang di antara kita. Tetapi basiroh ini sering juga ditemukan hati juga, karena dia bagian dari hati, cuma di bawahnya. Makanya dari Rasulullah ketika datangnya Rasulullah ini, kalau saya berbuat begini gimana? Kalau begini gimana? Kalau gimana? Kata Rasulullah, istafti qalbaka, konsultasikan kepada hati kecilmu, maksudnya kepada basiroh. Ya, misalnya gini, hati saya pengen makan jagung, ngeliat bapak-bapak udah pada habis. Ya, hati saya kata nafsu, panganan baik untuk nopo-nopo, kamu sedia monggo gitu kan ya. Tapi basiroh saya mengatakan, kamu diundang ke sini untuk memberikan tausiah. Selama belum jam 9, jangan pernah utak-atik, itu hanya hiasan saja. Basiroh yang ngomong. Kalau di sono sama panganan, basiroh saya teriak. Namanya basiroh. Lah di bawah basiroh ada macam hati juga. Inilah namanya asrar. Nah, sirul asrar. Di situ itu ma'rifatullah, kenal Allah, dekat dengan Allah, hidayatul taufik, hubungan dengan yang gaib. Nah, di situ itu Pak, di situ itu. Nah, bagaimana menembus ke sariroh? Kalau kolbunya kotor, nggak sampai. Yang menembus itu cahaya. Makanya di sini dikatakan tashruk fiha syawarikal anwar, terbit di dalamnya cahaya-cahaya. Macam mana lah dia akan terbit? Atasnya aja kotor. Karena kita punya sholat itu ma'din, artinya dia itu alat yang automatically bekerja, it works automatically. Sholatnya kok jago, bagus, hati bersih.
Basiroh berbahagia karena banyak nutrisi cahaya. Basirohnya terang, maka nembus sampai kepada sariroh. Nah kalau sudah sariroh, sudah kayak malaikat kita itu. Karena asli dalam ruh kita ada ruh rohani, itu malaikat. Dalam kondisi semacam itu udah gak terpengaruh dengan urusan-urusan dunia. Seluruh makanan sama, yang penting bisa menyehatkan badan dan sehat dan kuat untuk bisa ibadah ya. Walaupun memang nutrisinya beda-beda, bisa jago punya kerjaan di sini, oke, punya kerjaan ini, tapi artinya tidak tertipu harus makanan yang enak, enggak. Jabatan, harta tahta wanita, syahwat udah gak pengaruh. Karena kenapa? Karena cahaya batinnya itu sudah menembus sampai sariroh. Sariroh itu membuka apa ya namanya? Tipu daya itu kelihatan gitu, kontrol. Karena kelihatan, jadi aware, sadar. Jadi kelihatan orang lagi ngejar jabatan, itu ketawa, jabatan dikejar. Emang kenapa? Ya kan nggak sesuai takdir, nggak sampai ya. Lagi dikejar kalau yang sesuai takdirnya. Makanya orang sampai seperti itu, Pak. Kalau sarirohnya udah muncul, itu goib itu dibukanya dengan terang sekali, sampai bisa baca. Doakan saya Pak Ustaz, saya begini. Ya, kau bisa ketawa? Enggak apa-apa. Kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa? Emang mau jadi dia, cuman ya dia nggak dibuka gitu. Makanya bapak-bapak hampir orang-orang soleh itu setahun, 2 tahun sebelum meninggal dia tahu. Kalau sarirohnya terbuka dia tahu. Itu kan rahasia ilahi. Ya itu rahasia bagi yang sarirohnya mati. Kalau sarirohnya hidup enggak tahu ya. Dan orang kayak gitu enggak ngefek. Orang tiap hari ingat Allah, tiap hari itu ingat kebaikan. Dibukakan kapan meninggalnya ya enggak ngaruh. Orang tiap hari dia berbuat baik kok. Kalau orang jahat dibukakan, dia lagi meninggal, dia langsung tobat gitu ya, kan gitu ya. Tapi kalau orang baik dibukakan nggak jadi masalah. Rahasia kehidupan dibongkar semua sama dia. Makanya orang semacam itu kadang-kadang kalau ngomong, kok ucapannya hadis ya? Enggak, saya nggak pernah belajar hadis, karena bersih. Kalau udah bersih, tahu rahasia dunia, tahu rahasia bagaimana itu, selesai. Ucapannya bagaikan hadis dan sebagainya. Coba kita ambil contoh ya. Ya kita latihan dikit lah, mudah-mudahan sih nanti lama-lama kayak orang di Jember dilatih terbuka. Kalau kita melihat ada orang zalim sedang berbuat zalim kepada orang lain di depan kita, dan yang dizoliminya diam merasa terzolimi, dan yang menzoliminya berbuat zalim, misalnya dipaksa ambil dompet, handphone gitu. Kalau hati kita bersih, kita nggak ngelihat dalam kejadian ke atas. Terus maksudnya yang zalim ini kalau hitung-hitungan umat Nabi Muhammad nggak, Pak? Kalau orang Muslim sekarang yang berbuat zalim sama yang dizalimi sekarang dua-duanya Muslim ya. Itu kira-kira dua-duanya umat Nabi Muhammad kan? Zaman now sekarang. Maka yang berbuat zalim perlu nggak diajarkan supaya kita berbuat zalim lagi? Ada nggak sayang kita pada dia? Dia kan umat Nabi Muhammad, Pak. Katanya kita sayang sama Nabi Muhammad. Terus umatnya berbuat zalim, apa diem aja kita? Ada nggak sayang kita kepada yang berbuat zalim? Kalau yang dizolimi nggak usah pakai sariroh lah itu. Akhirnya kebayang ya Allah, ini orang bisa alih neraka, dosa begini. Maka wajar nggak kita bisa menolong dua-duanya? Yang dizolimi kita tolong supaya jangan menderita, yang berbuat zalim kita tolong supaya jangan sampai berbuat zalim ke depannya. Betul? Itu kan hadis, Pak. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi.
Sahabat bingung, ya Rasulullah, yang berbuat zalim dibantu. Iya, bantu supaya tidak berbuat zalim lagi. Tapi kalau orang yang punya sariro, udah otomatis Pak, nggak usah ngedengar hadis itu, dia udah tahu. Karena kenapa? Karena orang yang semacam itu tuh penuh kasih sayang. Dia dapat rahmat dari Allah, sayang yang banyak. Maka dia punya rahmat kepada yang lain. Jangankan manusia, kucing dia sayang, tikus dia sayang, semuanya dia sayang. Apalagi orang walaupun dia berbuat zalim, tetap sayang sama dia. Itu kalau sarirohnya lagi main. Wah, luar biasa, bisa begitu dia ya. Hati kecilnya bagus banget. Bukan hati kecil Pak, hati kecil mah pengen nolongin orang, sama yang berbuat zalim kesal tidak. Tapi kalau itu lebih lagi, di bawah lagi, yaitu sari roti, sari rotun bis sari roti ya adalah. Iya. Jadi pelajaran apa sari roti itu berarti gitu ya, pelajaran tasawuf gitu ya. Sari roti sudah kebahagiaan itu sarirohnya main. Oleh karena itu bapak-bapak hadirin, orang-orang yang berhubungan dengan goib, orang-orang yang berhubungan dengan mukasyafah, orang yang berhubungan dengan apa, nggak ada satupun yang nggak sholat dicatok. Rajin sodakoh, sariroh nggak main, kecuali dia sholatnya bagus, sedekahnya bagus, bisa sarirohnya dibuka dari sedekah, tapi sholatnya juga bagus. Oleh karena itu maka di akhirat nanti yang dipertanyakan pertama kali sholat, gitu. Bukan permasalahan sarirohnya. Jadi kalau orang udah sariroh itu udah pasti dekat dengan Allah Pak. Kalau sarirohnya udah nyala, itu udah dekat dengan Allah. Karena kenapa? Cahaya yang masuk ke sariroh adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu bagus, hatinya bagus, kan gitu ya. Maka hatinya bagus, badannya juga akan bagus. Cahaya hidayah masuk ke hati, masuk ke otak. Cahaya inayah masuk ke badannya. Cahaya taufik masuknya ke sariroh. Jadi hidayah itu ada yang ke otak. Iya ya, ternyata Islam benar, masuk Islam. Cahaya inayah, enteng mengamalkan sesuatu. Mau sholat bisa, mau puasa bisa. Itu namanya hidayah inayah. Tapi kok seneng banget ibadah sehingga ngapain aja enteng, nyaman. Nah itu masuknya ke sariroh. Nanti di sariroh itu yang sesama orang punya sariroh terjadilah keanggotaan, saling kenal satu dengan yang lain. Kalau sarirohnya pada punya, misalnya Pak Udin sarirohnya nyala, gitu ya. Saya nyala, kayak kenal Pak Udin di mana ya? Nah gitu itu. Padahal kenal sering ketemu, cuman bukan di alam nyata begini. Nah, yang sama sariroh itu wah luar biasa. Makanya orang yang cahaya sarirohnya nyala itu orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, jujur aja ya, enteng banget, senang banget melakukan ibadah. Dengan ibadah itu sendiri mahal-mahal. Ini kan jarang orang mikir ini. Ibadah enteng, mau baca Quran enteng, mau sholat enteng, mau ngapain enteng. Kenikmatan bukan? Kenikmatan. Terus ada orang sholat, kira-kira harga orang sholat dengan harga enteng dalam melakukan ibadah mahalan mana? Ibadahnya atau entengnya? Nah, entengnya lebih mahal. Kenapa? Entengnya ibadah, pemberian Allah. Allah yang memberikan membuat bisa enteng. Sementara ibadah pemberian kita buat Allah. Benar. Bisa dibandingkan dengan pemberian kita kepada Allah dengan pemberian Allah kepada kita? Jauh ya? Jauh. Oleh karena itu bapak-bapak hadirin, usikum wa iyaya nafsi, mudah-mudahan ketika kita diberikan enteng untuk ibadah, haruslah kita pandai-pandai bersyukur.
karena itu sudah satu step ahead, sudah satu langkah ke depan yang nanti akan muncul sariroh. Kalau sudah sariroh itu kan, Masya Allah, udah seluruh fasilitas itu udah punya ya. Orang-orang dulu tuh punya sariroh, ustadz-ustadz dulu lah, kalau saya kata guru-guru dulu lah, sarirohnya nyala semua Pak. Hidup di zaman keterbatasan tapi seakan-akan punya handphone. Si Ahmad mau datang, tidak ada firasatnya, ya, pintu bukain. Kenapa Pak pintunya dibuka? Itu Haji Ahmad datang, dia nelfon, iya, nelfon batin, datang Pak. Indah, jadi ini nggak perlu dipakai. Bahkan kadang-kadang mau ke Mekah ya atas izin Allah ini bisa ada di Mekah. Kenapa? Mungkin zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada apa, banyak kesulitan. Ya Allah berikan kemudahan semua itu. Ini sarirohnya main semua tadi yang air itu. Ternyata ada, zaman sekarang ada Google Translate. Dulu ada Water Translate. Wah, orang-orang yang kayak gitu alam ini udah gimana? Coba Pak, mau maaf kalau di antara kita ini ada orang IT. Siapa orang IT? Nah ini IT apa Yudi? Kalau saya senangnya SD. Nah ini orang IT. Orang IT kayaknya tuh ngelihat dunia ini jadi gampang banget semuanya di genggaman. Cil. Mau kemana? Amerika. Buka di Google. Oh sekian jam. Oh tiketnya di sini. Oh visanya ke sana. Oh ininya ke sini. Oh ini. Ikut ya, ikut ke travel. Apa ya? Ya ikut tour and travel ke Amerika. Keluar visa nggak? Ya keluar visa lah. Orang tour kan gitu. Datang udah ada di sana, masuk ke Amerika, selesai. Informasi bisa semua ada di situ. Kayaknya dunia ini gampang semuanya ya. Ngelihat motor kok nggak nyala, di starter kok nggak nyala, apanya dibuka thread, oh di sini, oh butuh spare part ini, oh ada di Shopee, thread datang spare part, pasang sendiri klik. Teknisnya lihat aja di Google. Oh, bukanya pakai obeng doang. Oh, begitu doang. Masukin klek, nyala Pak. Betul nggak? Sekarang mudah itu. Mungkin yang sulit orang itu nyari uang cashnya, uang cash. Iya. Harus ada ATM. Harus jalan dulu nggak ada. Nah, sekarang kan udah nggak ada lagi ya. Cashless. Membuat orang males. Nah, gitu ya. Jadi bapak-bapak hadirin, lah orang-orang yang sarirohnya hidup Pak, itu punya IT otomatis. Jadi nggak usah pakai IT ya. Apa yang dikeluarkan IT sekarang mereka udah punya semua, udah bisa semua. Udah duluan. Nah cuman bentuknya bentuk apa tuh namanya rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada alam barzah, ada alam ini, tahu semuanya. Kenapa? Itu namanya sirrul asrar. Cahaya di situ, cahaya enteng ibadah, enteng dekat dengan Allah, bisa berdialog, ngobrol. Wah udah terbuka pintu langit. Jadi dia seakan-akan berada di tanah suci, walaupun dia itu berada di tanah air kayak gitu. Indah apa tidak itu? Semuanya disolat. Nabi Zakaria pengen punya anak, sholat. Al-Jabar pengen punya ilmu rumusan matematika, sholat. Rasulullah mengatakan kalau punya masalah, tenangin, berangkatlah kepada Allah, sholat. Fafirru ilallah, lari ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta Allah, semuanya sholat. Pengen taubat, sholat taubat. Nah inilah bapak-bapak hadirin. Jadi di dalam ilmu akhlak atau tasawuf ya, bahwa 130 menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah kebutuhan secara
entah apa namanya ya, bahan-bahan bentuk kimia itu apa? Jadi kimia kita kan terdiri dari beberapa kimia ini. Urusan kimia, urusan biologi, urusan setrum yang ada di badan kita, emosi dan badan kita, itu butuh sholat semuanya. Zat-zat kimia yang ada di badan kita, asam lambung, itu semuanya butuh sholat. Darah itu butuh sholat semua. Bahkan kalau kita sholatnya benar, mata kita tuh terang, Pak. Saya pernah dulu waktu di pondok itu kan jaga kantin, ada 5 kantin dan 1 kantin itu untuk buah-buahan. Ngelihat orang kok makan wortel, terus nyobain mentah kok. Ternyata makan wortel ya agak rutin gitu. Itu mata lebih terang gitu. Oh iya agak terang gitu ya. Suatu hari saya lagi di Mesir. Kok ini banyak buat pikiran, sholat. Setumaninahnya, sholat sunnah, sholat mutlak. Dibikin lama, ternyata mata terang. Saya bilang, kayaknya waktu dulu saya di pondok makan wortel. Berarti kan ada unsur apa Pak itu? Kimia ya? Iya, ada chemical di situ. Ada unsur kimia. Jadi kimia yang ada di badan kita, biologi yang ada di badan kita, semua yang membutuhkan sholat. Itulah 130 Pak. Tidak bicara cuma masalah dosa seperti 129, not only talking about the forgiveness of the sin, pengampunan dosa, tidak. Tapi dia chemical, dia itu ma'din. Makanya dibilang ma'din tadi. Untuk hal-hal yang ada berbentuk di badan kita. Dari sini menunjukkan Pak, setiap kita punya chemical, setiap kita punya urusan-urusan biologi. Perlu nggak kita sholat itu? Bukan perlu lagi, super perlu. Dan dijamak semuanya menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita masuk ke masjid, Allahumma inni as'aluka min rahmatika atau Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Aneh orang pengen disayang tapi jauh dari masjid. Aneh orang pengen disayang tapi gak betah lama di masjid ya. Itulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang yang punya cahaya di asrar daripada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sholat kita bagaikan mesin otomatis pembersihan chemical, pembersihan hati, pembersihan darah, jantung, semuanya secara otomatis. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni kesalahan-kesalahan kita dan dijadikan kita termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sedikit Pak. Mungkin mau masukin ini dong. 1 menit. Di dalam Al-Quran itu kan ada yang dimintai pertanggungjawaban adalah fuad ya. Iya. Fuad. Nah, fuad itu posisinya ada di kolbu atau basiroh atau sirul asror tadi. Fuad itu lebih kepada qalbun. Kolbun. Dia itu bentuk permukaan sayang, kasih sayang. Ya, fuad. Fuad itu biasanya ke anak, ke negara. Itu bentuk kasih sayang. Fuad. How can I say this? Kenapa saya mengatakan ini? Itu lagu Mesir, Pak. Lagu Mesir itu apa sih namanya? Kalau itu kan Indonesia Raya. Kalau Mesir itu Fuadi. Iya. Biladi anta wa fuadi, gitu. Engkau adalah fuadku. Artinya kami sayang kepada negara ini bagaikan kami sayang kepada anak kami. Itu fuad ada di situ.
Udah ketemu Pak Fuad? Ya, ya. Nah itu. Ya. Monggo kalau ada lagi. Monggo Pak Muiz. Ini tak berarti kan untuk pelindung diri dari godaan setan atau jin atau sihir itu kan bagusnya tidur di atas lantai gelas. Enggak, itu bagi yang nggak punya chemical di hatinya. Iya, kosong. Kalau jiwanya penuh iman, wes nggak gimana. Soalnya kalau dari segi kesehatan kan bagusnya bisa itu segera itu supaya bangun itu malam. Nah itu bagi orang yang soleh ya. Bagi orang yang soleh. Nah, Ya, kesannya kan kayak bertentangan. Justru enggak. Nah titiknya di mana begini Pak ceritanya? Kan perlu titik ini. Iya titik temu, bukan titik puspa ya. Jadi ada orang lagi ngaji begini nungguin. Saya bilang ini kok ada ibu-ibu ngaji. Pengajian bapak-bapak kok ada itu. Selesai pengajian ternyata dia datang sama suaminya. Oh ternyata sama suaminya. Pak Ustaz, iya, saya ini punya tetangga. Tetangga saya ini ahli magic dia, ahli magic, sudah terkenal. Saya berusaha nggak mau clash dengan dia, tapi per hari ini saya clash. Dan dia ngancam, awas malam ini deh. Saya sama istri tuh ya ancam malam ini. Cemana lah Pak Ustaz. Oh, gimana Pak Ustaz? Itu kan bukan bidang saya. Saya bilang pulang dari pengajian ini ambil wudhu. Pertama yang dilakukan sujud syukur. Loh, udah jangan ngomong sama mursyid ngomong. Sujud syukur. Habis sujud syukur tadarus. Kalau ngantuk sholat mutlak tadarus lagi sampai jam 12:05. Habis itu silakan tidur. Ya, siap Ustaz. Sujud syukur. Bingung dan bingung. Alhamdulillah nggak terjadi yang terjadi. Kenapa? Dia sedang menutrisi jiwanya yang tadinya tidak ada nutrisi, memberikan cahaya kepada hatinya yang tadinya tidak ada cahaya. Kalau kita memang sholat isya bareng, baca Quran udah ada cahaya yang monggo gitu. Terus juga tidak ada ancaman kan. Kalau ada ancaman harus lebih semangat lagi kan. Kalau dia kan ada diancam kan. Jadi cahayanya harus lebih kuat gitu. Nah begitulah ceritanya si ibu tadi. Minggu depan begitu pengajian hari yang sama, dia datang bawa oleh-oleh. Oh, Ustaz terima kasih nasihatnya. Sekarang saya paham kenapa harus sujud syukur. Emang kenapa? Ternyata ancaman ini doa saya, Ustaz. Tuh, kok doa Bapak? Iya. Saya tuh ngajak istri saya tuh untuk tahajud, susah banget. Akhirnya diancam sama tetangga. Terus Ustaz bilang suruh sujud syukur dan suruh baca Quran sampai jam 12. Akhirnya dia itu habis isya itu tidur sebentar. Terus dia langsung malam itu dia langsung tahajud. Akhirnya ya Allah ini doa saya ternyata. Setelah itu besok-besoknya setelah itu lancar, dimulai itu udah nggak sampai jam 12, jam 11 tidur, bahkan kecapean baca Quran, jam 10 udah tidur. Akhirnya malamnya jam 2 bangun karena seger, karena takut, waduh ini belum sampai jam 12 udah tidur, langsung bangun dia baca Quran, takut diserang lagi. Terjadilah tahajud. Akhirnya dia ngasih oleh-oleh saya. Terima kasih Pak Ustaz, ini hadiah. Hadiah apa? Terima kasih, ini doa saya. Saya tuh nasihat istri saya tuh, Mbak kok Dek, kok ya tahajud kok bareng gitu loh, kok nggak mau ya dinasihatin, kamu tuh nggak ngerti ya, bojo itu istri itu capek gini gitu, pas diancam baru ternyata itu doa saya. Pak Ustaz terima kasih lah. Iya udah kebayang ya, titik ketemunya kebayang ya. Pertama dia terancam, kedua
memang ininya kurang. Kalau ininya bagus mah nggak apa-apa. Beda antara setan dengan jin. Kalau setan itu yang goda-godain, dia agak lemah Pak, itu Bapak baca wudhu dan sebagainya, baca ayat kursi sebelum tidur itu cukup. Tapi kalau serangan-serangan memang beda. Pas lagi diserang ya baca Quran yang banyak Pak, terus kasih cahaya sampai jam 12. Nah gitu, beda ya, kan diserang kan nggak tiap hari diserang gitu ya. Kemudian kedua, bagaimana tentang sholat subuh, sholat isya yang sampai malam? Bukankah buru-buru tidur biar apa namanya, biar bangunnya itu gitu. Nah, tapi Rasulullah bilangnya apa? Kalau tidak ngerepotin. Artinya kenapa? Bisa jadi Rasulullah itu bukan jam 8 tidur, bisa jadi jam 11 baru tidur. Kan Rasulullah dikit tidurnya, ya dikit. Iya, kalau kita ya rada angel, nggak bisa. Gitu. Udah kebayang ya Pak ya. Jadi sebenarnya amalan sunnah yang sholat isya ditakhirkan atau ditutup dengan apa namanya witir atau apa, itu Rasulullah. Kalau kita pengen ikut ya silakan, tapi nggak kuat mungkin tidur kita sedikit itu. Nah begitu ya. Tapi itu sebenarnya bagus. Nah, bukan kita lebih apa tuh namanya tidur go bed early, wake up early dan kayak gitu, itu kan membuat kita jadi healthy gitu ya, apa health gitu ya, jadi sehat. Iya. Tapi kalau kita lihat para sahabat tidurnya banyak apa enggak? Tapi sehat enggak? Sehat. Kita kalau tidur dikit Pak, nggak sehat kita Pak. Makanan kita nggak sehat, pikiran kita nggak sehat. Ya memang harus banyak istirahat yang banyak kalau kayak gitu. Nah gitu ya. Nah kalau ibadahnya bagus, sehat. Nah itulah tadi yang saya bilang, dia itu bisa memberikan nutrisi. Ibadah itu, sholat itu bisa memberikan nutrisi, sehingga tidur sedikit aja sehat. Tapi kalau sholat kitanya nggak terlalu banyak nutrisinya, cuman nasi aja kagak ada lauknya kayak gitu, berarti kayak gitu ya. Ya es gono ceritanya. Lah mangan kok nasi tok ya ngantuk, diabetes kan gitu. Tapi kalau misalnya nutrisinya cukup, sebenarnya ya malah nggak banyak tidur, cukup sebenarnya kayak gitu. Yang biasa tahajud dengan yang nggak tahajud, segeran mana Pak? Kan gitu ya. Kalau logika kan enggak. Harusnya yang dia tahajud yang tahajud harusnya lebih ngantuk karena tidurnya sedikit kan gitu. Logika kita, tapi kan fakta lapangan beda. Nah, itulah ceritanya, dan ceritanya begitu. Maka kita ngeliat kondisi kita, kalau kondisi badan kita apa tuh namanya nggak bisa malam-malam, ya sudah kita tahu diri aja. Gitu. Berarti nutrisi kita mungkin lewat sumber lain, misalnya puasa Senin Kemis kayak gitu ya. Tapi kalau kita mau mengoptimalkan, nah dalam kondisi semacam itu kan ada orang yang nggak kuatan malam. Saya juga termasuk orang yang nggak kuatan malam kayaknya sekarang, bukan dulu. Itu kayak misalnya ke Ponorogo itu nggak kuat saya kalau bawa mobil malam. Ternyata ada orang inspirasi saya itu siang ya, saya coba siang, kuat ya, senang saya. Akhirnya kalau mau ke Ponorogo itu ya jam 7 berangkat, jam 8 berangkat sampai sana asar. Jadi begitu, sisinya beda. Ngantuk, saya makan. Orang kan makan ngantuk. Kalau saya mau ngantuk ini makan nasi Pak, seger, wow, gitu. Kalau saya gitu, kan orang beda-beda. Ngopi saya kan nggak ngopi. Gitu. Jadi dalam kondisi ini nggak bertentangan sebenarnya, cuman setiap kita punya kekuatan dan kelemahan yang beda-beda. Ya kita tahu diri aja dulu dalam bab itu. Sahabat Nabi ada orang yang nggak pernah bisa tidur malam, ada sahabat Nabi. Dan setiap subuh mesti telat. Subuhnya jam 6. Sahabat Nabi, dan Rasulullah nggak marah. Emang nggak bisa tidur malam dia, kayak kelelawar gitu. Akhirnya Rasulullah jadikan dia sebagai bagian sweeping. Kalau lagi perang-perang tuh dia di belakang sweeping itu. Lah ini yang bagian sweeping ini suatu hari
ngelihat Siti Aisyah kok mules, buang air, jagain, jalan baru jalan gitu. Sampai di Madinah si sweeping ini difitnah, katanya main serong sama Siti Aisyah. Nah kan gitu. Nah itu yang sweeping itu emang orangnya nggak bisa tidur malam. Ya mungkin orang kayak begitu tahajudnya mantap, itu nggak bisa tidur malam untuk tahajud. Oh dia emang nggak bisa kan, orang nggak bisa tidur kayak gitu. Ya ada, itu kan nggak umum ya orang kayak gitu kan, jarang-jarang. Kayak orang badan raksasa kan jarang-jarang gitu. Gitu. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu